Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 13. Musa berkata kepada umat Israel, "Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Semuanya itu harus kau ajarkan berulang kali kepada anak-anakmu, dan kau bicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan bangun. Haruslah kau ikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan kau pasang sebagai lambang pada dahimu. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, yaitu roda-roda yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang sudah penuh dengan berbagai barang berharga, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia engkau harus beribadah, dan demi namanya lah engkau harus bersumpah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah aku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi
aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian, ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah. Dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kurangnya iman kepercayaan. Suatu kali seorang teman bercerita bahwa ia dihadapkan dengan orang yang katanya sedang kerasukan. Banyak hal yang telah dilakukan orang-orang di situ, namun tidak mengubah keadaan. Lalu orang-orang itu meminta dia supaya menyembuhkan. Ia bingung karena tidak tahu harus bagaimana. Karena desakan orang-orang itu, maka ia pun datang. Dalam kondisi seperti itu, ia ingat pada Yesus. Dengan kusuk ia berdoa, mohon Yesus berkarya. Setelah beberapa saat ia berkata, "Dalam nama Yesus pergilah, jangan ganggu anak ini lagi." Anak itu pun sembuh. Saudara terkasih, Injil hari ini mengisahkan ada seorang meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit ayan. Sebelumnya, ia minta kepada murid-muridnya, namun mereka tidak mampu. "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Akhirnya para murid bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah." Keyakinan pada Yesus sebagai satu-satunya andalannya menjadikan teman itu bisa menyembuhkan sang anak itu. Kepercayaan ini menjadi prasyarat yang telah dipenuhi. Kekurang percayaan akan membuat gagal sebagaimana dialami para murid. Teman itu percaya, maka ia mampu menyembuhkan anak yang katanya kerasukan setan. Para murid kurang percaya, maka mereka tidak bisa mengusir setan. Ini terjadi karena percaya. Percaya adalah kekuatan yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita menanamkan rasa percaya dan iman yang dialami. Kita akan bisa mengubah hidup kita.
Itulah yang dikatakan Yesus, jika kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian bisa memindahkan gunung. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.